dengan saya di Bang Jack Channel. Kali ini saya akan membahas tentang AC mobil. Jadi ceritanya dulu mobil ini pernah AC-nya nggak dingin. Penyebabnya itu pernah bongkar kompresor AC mobil, bukan bongkar ya, pernah nurunin kompresor AC mobil. Itu diturunin karena mau ngecek kebocoran oli di dinding mesin sebelah kanan sama di bawah di bagian starter itu. Jadi mengecek seluruhan rembesan olinya dari mana, jadi otomatis nurunin sedikit di kompresor AC mobilnya itu, diturunin sedikit, tujuannya buat ngeliat itu tadi. Terus setelah diturunin, cek sudah diperbaiki, rembesan olinya juga sudah diperbaiki. Nah, setelah dipasang kompresornya, saat saya pulang perjalanan dari Probolinggo ke Surabaya, itu di tengah tol itu AC itu gak sedingin biasanya gitu. Tapi saya masih gak curiga, mungkin ya memang kondisinya panas gitu ya, kondisi suhu lingkungannya panas gitu, saya mikirnya waktu itu. Terus setelah itu selang 1 minggu kok semakin gak dingin, semakin panas. Istri saya bilang, ya mobilnya kok panas ini, kok nggak dingin ya mobilnya nih, masa sih nggak ini. Terus saya coba gedein, oh iya ya, gedein, nah tetap nggak ngefek gitu loh, tetap panas di dalam mobilnya. Kondisi saya waktu itu apa karena ini ya, apa namanya ini, kaca filmnya sudah mulai menipis. Terus saya pegang, enggak panas, ternyata kacanya ya normal aja kacanya ini. Nah, pegang ya udah biasa lah kalau panasnya siang itu kayak gimana gitu kan. Terus setelah itu gini, saya mikir, apa karena waktu itu sempat bongkar ini ya gitu, sempat nurunin kompresor ya gitu. Udahlah, terus saya baca-baca, ternyata itu gejala kurang freon. Nah, akhirnya saya beli ini nih, satu paket di toko online nih ya, satu paket. Ini namanya freon kaleng, freon eceran. Ini isinya 340 gram, tipenya sama ya, R134A atau HFC 134A. Ini buat freon mobil. Terus setelah itu ini juga beli manifold buat ngukur tekanan high press sama low press. Jadi AC itu kan ada low press sama high press ya, untuk kompresornya itu, biar dia bersirkulasi kan harus ada perbedaan tekanan gitu sih katanya teorinya. Nah, ini namanya manifold, tujuannya buat mengukur tekanan. Terus ini selangnya. Nah, ini selang buat nyambungin ke low press sama high pressnya tuh, atau juga bisa buat ngisi ini nanti gitu. Terus ini konverter atau nipple atau atau coupler ya. Nah, ini nanti disambungin ke sini kalau buat ngukurnya. Ini untuk high press sama ini untuk low press. Low press sama high press tuh beda ya. Kalau high press tuh ininya lebih besar, yang low press lebih kecil tuh ya, kelihatannya. Oke, nah ini nanti kita sambungin ke sini, mungkin ke sini, terus ke sini, yang ini ke sini. Nah ini ya, kemudian ini nanti disambungin ke low pressnya mobil,
lopresnya ada di sebelah sana, nanti saya tunjukkan ya. Jadi sekarang saya selesaikan dulu ini. Terus kalau mau ngisi nantinya itu kayak gini. Kalau mau ngisi freon punya saya udah pernah saya isi apa sekarang udah dingin lagi, jadi nggak perlu saya isi lagi. Nih kayak gini ya, masih dia masukkannya lewat low press aja, lebih gampang. Nah, terus saya lanjut cerita yang tadi. Setelah saya isi freonnya ya, saya isi nanti saya tunjukkan mana low press mana high press. Saya selesaikan cerita saya dulu ya. Jadi setelah saya isi freonnya, nah ini kan satu kaleng ini penuh, itu habis ya, satu kaleng penuh habis untuk ngisi. Sama nanti lebih dikit lah, kurang dikit, butuh beli lagi satu, cuman nggak sampai habis ya, nggak sampai setengah juga, udah cukup buat ngabisin ini. Jadi ini saya habisin dulu, rayonnya saya keluarin dulu, yang di dalam sini sisa-sisanya itu saya keluarin. Nah sudah, setelah itu saya isi. Nah, saya isi rayonnya, udah dingin lagi, seneng dah, istri saya senang, saya juga senang, udah dingin deh ya. Udah akhirnya jalan lagi, selang 1 minggu lagi itu nggak dingin lagi. Nggak dingin lagi, aneh kan, udah pernah diisi freon, terus kok nggak dingin, kok masih nggak dingin gitu katanya. Istri saya juga ngerasain, ya kok nggak dingin lagi gitu. Coba lagi gedein, masih kayak ini ya. Terus saya konsultasi ke teman, ada vendor AC di kantor. Saya tanya, Pak, saya pernah ngisi freonnya mobil gitu ya, terus udah dingin setelah diisi gitu, tapi selang 1 minggu nggak dingin lagi. Oh ya Pak, kemungkinannya sih ini Pak, ada kebocoran gitu, kata teman saya yang vendor AC gitu. Kemungkinan sih ada kebocoran ya. Kalau bocor sih kayaknya enggak, tapi nggak tahu lagi ya. Coba aja Pak, nanti dilihat pipanya itu digosok pakai apa namanya, gosok pakai busa gitu, dia bilang pakai sabun. Nanti kan kalau ada gembungnya di pipa-pipanya itu ada kebocoran. Terus saya coba, nggak ada gitu, mungkin saya juga kurang teliti ya waktu itu ya. Terus saya bilang lagi, Pak, itu masuk kerja nggak ada kebocoran kok di mobilku. Oh, waktu saya kan ngisi freon, kata teman saya, waktu sampai ngisi freon itu divakum dulu apa enggak? Enggak divakum. Emangnya ngaruh tak? Ngaruh Pak, kalau nggak divakum nanti di dalam kompresor dan di dalam pipa-pipa di dalam ini, rangkaian AC ini ada kondensor juga kan di sini. Terus di depan itu ada evaporator ya. Balik, yang di dalam sini ada evaporator dan di depan itu ada kondensor. Nah, itu ada udara yang terjebak Pak. Nah, gini, kalau ada udara yang terjebak di situ, itu menyebabkan bisa tidak dingin gitu, karena tekanannya itu kelihatannya penuh, tapi ternyata di dalam tuh ada udara, bukan freon gitu. Oh gitu ya penyebabnya ya. Udahlah, akhirnya saya ke tempat dia. Yaudah nanti coba Pak di tempat saya ini divakum gitu. Dia punya alatnya kan, ada alat vakumnya. Nanti mungkin kalau sempat saya letakkan ya gambarnya itu ya, vakumnya itu seperti apa. Nah, divakum, keluarin seluruh udaranya di sini. Nah, cirinya kata dia, cirinya kalau masih ada udara, keluarannya dari vakum itu berasap. Kalau udah nggak ada udara, nggak akan berasap. Benar, ternyata pas di vakum itu berasap sampai freon habis. Setelah freon habis,
kan saya cek dulu nih tekanannya, tekanan freon udah gak ada tekanannya, terus divakum. Benar banyak udaranya, banyak apa ya, ada asapnya keluar dari vakum itu. Loh Pak, Mas, ya Pak, bener Pak, enggak, masih ada udara yang terjebak di dalam, kata teman saya itu. Udah, setelah itu saya isi lagi, saya isi, penuhin freonnya, habis 1 kaleng sama kurang sedikit. Ini sisanya, ini sisa kaleng yang pernah saya pakai, yang satunya habis, sama mereknya ini. Saya ngambil dari The Greener ya, recommended sih ini menurut saya, dingin dan isinya sesuai gitu, 340 gram. Ya, saya isi, selesai, tekanan saya cek ada di 30 psi. Alhamdulillah, berarti kan sudah penuh nih, sudah sesuai lah, kan teorinya itu 15 sampai 30 tekanan rendahnya, tekanan low pressnya, tekanan high pressnya kan 160 sampai 250 psi itu. Nah, sudah sampai sekarang alhamdulillah mobil ini kondisinya dingin. Nah, sekarang saya kasih tahu kalian gimana cara ngeceknya dan cara ngisinya ya. Tapi nggak saya isi, cuma saya ini aja, saya simulasikan aja ya. Kalau saya isi lagi ya nggak bisa, cuma tekanannya udah sesuai, udah tinggi, udah 30 psi juga ya, nggak boleh, katanya sih nggak boleh lebih dari itu gitu. Oke, saya coba ya simulasikan. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu. Nah, ini untuk tekanan low pressnya di sini. Selang low pressnya itu di sini. Tuh ada tulisannya L ya kan. Ini kebetulan mobil saya mobil Baleno, mobil tahun 97. Tapi umumnya sih sama. Pokoknya teorinya itu sama, tekanan low press. Nah, ini selang low pressnya masuk ke kompresor di situ, di bawah situ. Itu selang power itu pompa power steering. Nah, di bawahnya pompa power steering tuh ada kompresor. Ya, itu pompa power steering saya kelihatan kan itu rembes ya, olehnya itu banyak. Terus untuk high pressnya ini. Nah, kelihatan kan? Ya, oke. Nah, ini radiator. Ini juga pengaruh ke dinginnya AC. Kalau misalnya radiator kalian bermasalah, mesinnya panas, otomatis nanti ke dalam juga panas gitu ya. Ini. Oke. Itu ya. Saya ini simulasikan cara ngukurnya aja. Nah, ini manifold ini dan nepelnya ini nanti ditarik gini ya, tarik gini, terus nanti dihubungkan ke low press. Oke, yuk kita coba yuk. Cara ngukurnya itu mesin dinyalakan, terus AC dinyalakan, nanti kita cek tekanannya berapa. Ini ya, kita cobakan di sini ya. Ini kondisi AC belum nyala. Nih, kita lihat tekanannya. Nah, tuh tekanannya itu 30 psi ya, pas ya. Jadi AC saya normal. Itu guys, cara mengukurnya guys. Oke. Nah, itu tadi cara mengukur pakai alat ya. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, loh Mas, loh Bang, kalau misalnya
saya nggak punya alat. Gimana cara saya taunya AC saya itu ada kebocoran atau enggak gitu. Punya saya kan udah jelas tadi udah dicek kan 30 PSI ya. Nah, sebelumnya punya saya itu ada kelonggaran juga sih sebenarnya di selang ini. Ada di selang low press itu ada kelonggaran di murnya, dikencengin dikit udah sampai sekarang alhamdulillah sudah gak ada kebocoran. Mas, tapi apa mas kalau aku nggak punya alat? Gampang, ini caranya. Pertama, kalian cek dulu AC itu nyala nggak ya, itu normal lah ya, maksudnya ini dari hal yang sederhana dulu lah, dicek nyala nggak. Taunya nyala gimana? Di apa, AC itu kan ada pasti ada indikatornya kan, indikatornya tek dinyalain. Nah, dengerin di depan di tempatnya kompresor itu ada suara kompresor jalan nggak, biasanya kan dinyalin deng gitu ya, ada bunyinya kayak gitu deng, atau mobil baru nanti biasanya bunyinya kayak apa ya, kalau Avanza itu bunyinya khas sih, kayak gitu. Itu biasanya bunyinya AC atau bunyinya kipas itu biasanya hubungannya sama AC juga. Kipas AC nyala biasanya kipas itu muter gitu. Nah, terus yang kedua, biarin dalam kondisi AC nyala, kalian cek ini bagian ini. Nah, dalam kondisi AC nyala, tunggu sekitar 5 menit ya, kalian pegang ini. Nah, kalau dipegang ini dingin ya, nah, berarti AC kalian bekerja dengan baik, dingin. Nah, tapi tunggu dulu, nanti suatu saat ada kemungkinan habiskan freonnya. Loh mas, udah dingin tapi kok kok udah dingin lagi, kok freonku habis. Nah, berarti ada kebocoran gitu ya, berarti ada kebocoran. Atau seperti saya tadi, diisi tapi nggak divakum gitu, ada udara yang terjebak gitu ya. Oke, nanti ini dipegang nih, ini nggak apa-apa kok. Ini nanti kalau dingin, kalau udah AC-nya mulai dingin, ini kayak membeku gitu loh, ada nge-freeze lah istilahnya. Ada udara, ada uap air di sini gitu ya. Terus kemudian yang kedua, mas, AC-nya dingin, AC-nya tapi kok nggak maksimal ya. Nah, dicek lagi di sini. Cek lagi di sini. Ini kalau mobil saya namanya mobil lama ya. Nah, nyalakan mobil. Nah, nyalakan mobil, kemudian nyalakan ini AC. Nah, nyalakan ini. Nah, ini kan AC nyala ya kan. Kalau mobil saya itu ini blower itu sebagai on off juga, on off-nya AC. Nah, ini makin kesini semakin kenceng blowernya. Nah, makin kenceng blowernya. Nah, ini dinyalakan ya AC-nya. Terus coba kalian matikan. Matikan AC, matikan, blower nyalakan. Blowernya nyembur nggak gitu? Jangan-jangan blowernya nggak nyembur gitu. Itu yang kedua, tips yang kedua ya kan. Dicek blowernya nyembur nggak. Ini cara ngeceknya gini nih. Nah, atau pakai tangan udah kelihatan sih sebenarnya. Nah, AC nyala tapi blower nggak nyala gitu. Ya apa mas gini? Duh, ya akhirnya juga nggak dingin kan, nggak nyembur kan. Nah, itu loh. Ini pakai blower tok ini gitu. Nah, ini nyalakan ininya buat nyalakan AC-nya, buat nyalakan kompresornya. Nah, pas dinyalakan misalnya ini indikatornya nggak nyala. Nah, ada dua kemungkinannya. Kalau misalnya pas nyala indikatornya ya, indikator nyala tapi kok kompresor nggak jalan, ya tinggal dicek aja kompresornya masalah apa enggak, atau di sini dari switch ke sana ada permasalahan kabel atau enggak, pernah digigit tikus misalnya gitu. Nah, kalau ini dinyalain indikatornya nggak nyala, nah, ada kemungkinan di sininya, di switchnya gitu ya. Terus mas,
apa namanya yang tadi Mas, yang si ini Mas tidak nyembur misalnya, tidak nyembur. Nah berarti dicek kipasnya, fan AC-nya. Nah fan AC itu punya saya ada di bawah sini, kelihatan nggak ya kalau sekarang ya, coba tak kasih flash ya. Nah ini fan AC saya nih. Nah biasanya di bawah sih, bawah dashboard sih. Terus ini fan AC ya. Nah, evaporatornya ada di sini. Itu ya. Saya mau ngasih tahu ini cuman ini ya, sekedar berbagi pengalaman aja sih. Saya bukan bengkel ya. Cuman saya berbagi pengalaman, share tips dan trik ya sebelum kita itu memvonis sesuatu di mobil gitu. Ya. Oke. Kalau ada yang terlewat atau kalian mau tanya-tanya, bisa tanya di kolom komentar ya. Oke, sekian aja vlog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.